Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Sama waras, masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi, ini udah pagi ya cuy ya. Kaisam baru bangun ini ngopi, masya Allah, mantap. Nikmat hidup mana yang kita kufurkan ya cuy ya. Kayak Tisam kerjaannya enak kayak gitu mau pensiun. Ya kalau kita di sini aja mau sampai kapan, ya udahlah, kasihan juga kan diri kita 10 tahun gitu bekerja ya kan. Ya kalau kita mengejar uang aja yang nggak akan cukup-cukup ya cuy ya. Tapi bagaimana kita bisa kembali ke Indonesia, kita buka apa namanya hidup baru. Wes, Kaisa mau nikah ya, wes. Didoain aja. Kalian lagi pada ngapain? Kayak ini sengaja ya pagi-pagi ngoceh ini buat kalian ini yang kepo. Sebenarnya sih kemarin ya anget-angetnya ya beritanya. Karena kan kemarin itu press release ya, apa namanya, konferensi pers dari polisi ya tentang kasus koper merah Jambu. Sebenarnya kemarin itu kayak Tisam juga sudah merangkum untuk kalian, cuma kemarin itu kayak Tisam memang lagi off day ya, lagi holiday, maksudnya lagi libur, jadi kayak Tisam pengen sehatin badan juga ya kan, masa begibat terus. Tapi nggak apa-apa, oke deh, nggak apa-apa, hari ini juga masih bisa dibahas ya sebagai pembelajaran. Yang penasaran nih motif sama pelakunya siapa, ya mungkin buat kalian yang sudah mengikuti kasus ini udah tahu ya cuy ya siapa tersangkanya, karena Polda Jatim juga sudah menetapkan dia tersangka ya cuy ya. Tinggal hanya apa namanya, tinggal satunya aja tuh yang peran pembantunya tuh ya kan, di hotelnya kan ditemukan 2 laki-laki ya. Ternyata itu tersangka sama saudaranya. Nah, peran saudaranya ini masih didalami oleh polisi. Oke, ayo kita bahas. Jadi cuy, di konferensi pers kemarin itu tuh dalam 3 kali 24 jam Polda Jatim ini sudah apa namanya, bisa mengungkap kasus ditemukannya koper merah Jambu yang ada di Ngawi ya cuy ya. Nah, ini atas kerjasama dari beberapa pihak, jadi Polres Blitar dan lain-lain gitu cuy. Jadi mereka ini satu tim itu bekerja sama sehingga 3 kali 24 jam ini udah bisa mengungkap semuanya. Keren ya. Oke, gimana sih kronologinya? Tapi sebelumnya kita doakan dulu untuk korban ya, almarhumah Mbak Uswatun Hasanah. Semoga diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dijembar kuburannya, keluarganya diberikan ketabahan atas ujian keluarga yang begitu besarnya ya cuy ya. Semoga anak-anaknya juga diangkat derajatnya menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan menghilangkan dendam apapun itu. Amin. Al-Fatihah. Oke, polisi ini apa namanya bekerja sama ya dari pihak tadi yang mengungkap peti koper merah Jambu yang di dalamnya itu berisi badi manusia yang tanpa kepala, dan dari kaki ke betis ini hilang yang sebelah kiri, yang dari betis ke lutut ini hilang yang sebelah kanannya. Nah, kemana sih potongan-potongan itu ya? Ternyata kalian tahu nggak, Mbak Uswah ini ternyata di apa namanya, udah nggak ada umur itu dari tanggal 19 loh cuy. Nih ceritanya, si Mbak Uswah ini apa namanya, sama si Mas A ini kan tersangkanya inisialnya Mr. A ya cuy ya. Kalian tahu nggak Mr. A tuh siapa namanya? Kaisam nggak mau nyebut, pokoknya inisialnya A ya cuy ya. Nah, si Mbak Uswah ini sama Mas A janjian di salah satu hotel Kediri ya cuy ya, dimana hotelnya ini kayak bentuk losmen kayak gitu lah cuy ya. Jadi hotelnya itu enggak flat ya, tapi kayak BTN lah cuy. Di luarnya itu ada teras, di dalamnya itu kasur, dan berikut apa namanya, kamar mandi ya. Jadi kayak BTN aja lah modelnya seperti itu. Nah, kebetulan dia ini mendapatkan kamar 303 yang paling pojok cuy. Jadi enak gitu cuy. CCTV-nya tuh jelas banget. Nah, sekali lagi, ini tersangkanya ini sudah ditetapkan ya cuy ya, statusnya tersangka si Mr. A ini. Jadi si Mr. A ini sebenarnya sudah merencanakan dengan korban ya, bahwa dia akan berjanjian di salah satu hotel di Kediri. Mbak U dan Mr. A ini sudah ketemu tuh di salah satu hotel dan check-in pada tanggal 19 Januari cuy. Nah, setelah dalam satu kamar nih ya kan,
si si korban sama si pelaku ini, apa namanya, ngobrol lah, di mana mungkin, kalau misalkan dia ibaratnya suami istri ya, ngapain juga kita harus di hotel kalau ngobrol, ya kan? Oh, kayak Tisa mungkin lagi staycation ya kan, mungkin lagi liburan, ya bisa jadi. Tapi kalau misalkan liburan masa janjian sih nggak datang bersama, ya kan? Nah, ini juga harus belajar nih kita nih, hati-hati ya kalau misalkan kita sering cekcok sama pasangan, diajak staycation di hotel gitu kan, hati-hati, itu kayak kayak yang di ini, yang warga Hong Kong yang sama pacarnya staycation di Taiwan, ya kan? Iya, hati-hati juga tuh, ya. Jadi kalau misalkan memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dengan pasangan, kalau pasangan ngajak liburan atau staycation, jangan percaya, takut dibeginikan cuy, iya nggak sih? Nah, jadi si Mister A sama si korban ini sudah dalam satu kamar ya, di mana dia ini cekcok cuy, malah cekcok. Nah, tepatnya di jam 23.30, jam setengah 12 malam, ini Mister A ini kayak kerasukan cuy. Akhirnya dia, apa namanya, memegang leher si korban ya, sehingga sampai si korban ini kehabisan napas. Dan di tanggal 19 Januari itu sebenarnya korban itu sudah meninggoy. Mulailah panik tuh Mister A, "Gimana ini?" Ya kan, harus gimanain secara gitu cuy, kalau penguburan itu kan mahal ya cuy ya, harus duduk ruat dulu, harus apa namanya, tetangga pada datang. Nah, ini kan jadinya panik. Sedangkan kalau misalkan kita sudah meninggoy ya nggak akan mungkin hidup lagi ya, maupun digorok-gorok, "Hehehe, maafin saya ya," kan nggak gitu juga ya cuy ya. Akhirnya Mister A ini berpikir, bagaimana ini cara untuk menghilangkan si bodinya si korban ini cuy. Jadi cuy, si Mister A janjian sama si korban ini di hotel, dia ini nggak bawa mobil ya cuy, dia ini pakai Grab datangnya. Nah, kembali lagi si Mbak U, ini si korban ini kan punya mobil ya cuy ya. Nah, saat si Mbak U ini sudah nggak ada umur, di tanggal 20-nya, ini si Mister A mulai, berpikir. Dia mulai ngambil koper dari rumahnya, jadi koper merah jambu itu diambil Mister A dari rumahnya cuy. Terus juga sembari dia menyiapkan lakban, plastik, sama ini pisau. Nah, pisaunya itu ukuran 20 sentimeter, pisau buah. Ya Allah, bisa-bisanya gitu ya ditinggal dulu gitu kan, apa namanya, korbannya dia ngambil koper cuy. Mister A sebenarnya ini masih di tanggal 20 ya cuy ya, si korban mah sudah nggak ada nih cuy. Nah, saat si Mister A ini datang lagi ke hotel tersebut ya cuy ya, di mana dia ini rencananya mau masukin si korban ke koper aja cuy, nggak ada niatan untuk motong-motong tuh cuy. Nah, tadinya mau dimasukin aja secara gitu kan, mungkin si korban ini bohai gitu kan, jadi nggak muat koper yang 30 kilo itu, walaupun dipetot-petot-petot kayak gitu, nggak muat. Nah, si pelaku ini muncul ide jadi si pelaku ini muncul idenya untuk motong nih bagian atas dulu nih, yang ada rambutnya nih, ya kan. Dia ini motong dulu. Nah, karena alasannya si pelaku kenapa itu motong ya, karena nggak muat dimasukin koper, jadi kepalanya dulu nih, ya kan. Nah, setelah itu dimasukin lagi, tetap nggak muat cuy. Makanya terjadilah pemotongan yang kedua nih, yang di bagian kaki sampai betis. Nah, udah gitu juga nggak muat lagi cuy. Akhirnya dari kaki ke lutut itu pun dipotong juga. Itu alasannya bener-bener apa namanya, eee, aneh banget gitu cuy, karena nggak muat katanya cuy. Maksud kayak Tisam kalau misalkan dia hanya mau dimasukin koper, kenapa dia sudah prepare plastik sama pisau, ya nggak sih? Nah, ini kan harus nih. Tapi, polisi ini menyatakan bahwa ini adalah berencana ya cuy. Kalau berencana ini hukumannya bisa sampai seumur hidup. Puas puas, umur hidup aja Pak, udah dikasih makan aja sama negara tuh. Ih, kesel sama orang kayak gini ya cuy ya. Aduh aduh. Nah, setelah sudah apa namanya, sudah dimasukkan ke koper dan sudah ditaruh di plastik, dibungkus sampai kayak benar-benar supaya tidak tercium baunya ya cuy ya. Nah, mulailah dibuang tuh cuy. Awalnya ini pertama kali dibuang, ini adalah bagian kaki, yaitu pembuangan di Trenggalek. Ini pelaku langsung lempar dari jendela cuy, tung gitu kan. Nah, awalnya itu mau dibuang semua di Trenggalek. Hanya saja pas mau buang kepala, itu mental cuy, kena jendelanya ini mobil, tung gitu, balik lagi itu kepala cuy.
ya kan? Terus di belakangnya ini si pelaku ngelihat ada motor, makanya takut dicurigai. Nah, si kepala itu nggak langsung dibuang bareng sama si kaki yang ada di Trenggalek itu. Baru kepalanya ini dibuang di esok harinya di tanggal 22. Jadi pembuangan pertama itu di tanggal 21 ya cuy ya. 21 itu buang kaki, tadinya mau dibuang bareng, ternyata kepalanya mental, takut ketahuan dari belakang, akhirnya di tanggal 22 itu baru dibuang kepalanya di daerah Watulimo ya cuy ya. Di tulang yang ditemukan ya di koper merah jambu itu adalah korban ya yang bernama Mbak U, ya kan. Mbak U ini kan posisinya masih punya ibu ya cuy ya. Jadi darah segar ibunya ini menjadikan alat penguji DNA tulang bagian ini. Tulang bagian apa namanya lengan atas ini diuji cuy. Ternyata cocok. Tulang ini cocok dengan darah segarnya miliknya ibunya Mbak U. Nah, di situ ya cuy ya, dengan teknik kriminalisasi. Kriminalisasi barang bukti cuy. Nah, itu kan dari koper sama darah si ibunya ya, itu kan cocok. Nah, sekarang karena pelakunya ini sudah ditangkap dan tahu TKP apa eksekusinya ini di hotel ya, akhirnya polisi juga menyelidiki dan mencari barang bukti di sana. Ternyata olah TKP yang ada di hotel ini menunjukkan bahwa di dinding sebelah kanan itu ada percikan darah, resapan darah dari kain kasa ya kan, dicek dari polisi, itu menunjukkan darah manusia. Terus yang di apa namanya toilet yang depannya wastafel itu pun dicek dengan kasa ya, itu pun dinyatakan darah manusia cuy. Nah, darah tersebut diuji dan dicek dengan tulang yang ditemukan yang di koper sama darah segar ibunya ini cocok. Itu artinya benar hotel tersebut menjadi TKP utama apa namanya si pelaku ini mengeksekusi Mbak U ya. Aduh, ngeri-ngeri sedap gitu cuy. Terus juga ditemukan pisau ya yang bersarung hijau itu 20 cm, tapi anehnya di pisau itu tidak ada jejak darah cuy. Apakah udah dicuci dulu ya cuy ya? Curiganya sih seperti itu, tapi polisi ini menyatakan kepada media ya bahwa kita ini sudah melakukan transparansi yang jelas dengan kalian gitu. Tapi ini pun masih dalam penyelidikan polisi ya cuy ya. Nah, itu dari bukti yang ada di TKP. Terus ada oh ya ditemukan mobil ya, mobil Toyota Veloz, itu warna putih. Nah, terus dari CCTV ini barang buktinya, ini kan di tanggal 20 itu ternyata si pelaku ada satu temannya yang membantu. Nah, ini nggak tahu perannya si temannya ini membantu dalam pengeksekusian ya, atau dia tahu nggak tentang kejadian ini. Tapi menurut polisi pengakuannya temannya yang duduk di teras hotel itu tuh dia cuma disuruh untuk ngedropin si pelaku ke rumah neneknya yang ada di Tulungagung cuy. Jadi sebagai supir aja gitu. Bantuin saya dong, ini jemput saya di hotel ini mau ngedrop ke sini. Ya mungkin juga saudaranya punya mobil Veloz itu ya. Jadi mungkin ngedrop. Nah, kan ada dua laki-laki. Ternyata satunya itu si pelaku cuy. Yang bawa kopernya itu adalah pelaku yang tertangkap oleh CCTV itu. Jadi bukan ada dua orang laki-laki yang membantu ya. Tapi yang satu ini disuruh ngedrop tapi kita nggak tahu gitu dia itu ada ini apa namanya, tahu nggak dengan kejadian itu. Nah, itu masih dalam penyelidikan polisi tentang peran si temannya si pelaku ini ya cuy ya. Menurut kalian dia ngebantu nggak? Tapi kan yang bawa kopernya si pelaku ya, ya mungkin aja sih cuma apa namanya, cuma suruh ngedrop kali ya cuy ya. Cuma yang jadi masalah ini si temannya ini numpang pipis nggak ya? Kalau numpang pipis masa nggak ngerasa kalau aneh gitu di kamar gitu kan? Nah, ini nih yang paling ditunggu kita. Kenapa sih kayak Zam kok bisa terjadinya seperti itu? Ini kita berbicara motif ya. Motifnya apa? Nah, menurut polisi ini diungkapkan bahwa si pelaku ini jadi si pelaku ini menyimpan sakit hati kepada korban ya cuy ya. Jadi si korban ini pernah memasukkan laki-laki ke kosannya padahal kosannya itu taunya si pelaku ini adalah suami sirihnya. Tapi menurut polisi dia benar-benar suami sirih atau hanya sekedar pacar itu masih dalam penyelidikan karena dugaannya si polisi ini laki-laki cuma pengen mencari aman untuk bisa memasuki kos-kosan itu ya cuy ya. Ini buat Pak RT, Pak RW nih harus jelas legalisasinya. Sekarang nikah siri pun ada berkasnya ya, bener nggak sih? Yang nikah siri coba dikasih informasi, ada suratnya nggak kalau kita ada nikah siri? Pastinya ada ya. Nah, ini juga sebagai pembelajaran kita nih, hati-hati tuh kalian tuh sebagai perempuan tuh ya, jangan mau aja
tahu-tahu kalian istri ke-10, ya kan, udah nikah siri, Kaisang udah nikah siri, ya kan. Nikah siri itu harus ada bukti legalitas bahwa kita udah, saksinya siapa gitu ya, cuy, ya. Nah, bukan hanya sekedar ucapan nikah siri, padahal kumpul sapi. Nah, itu kan karena dia, ketahuan ya, si korban ini ketahuan masukin si laki-laki. Terus yang kedua, si korban ini sering mintain uang cuy katanya sama pelaku. Ya wajar aja sih kalau misalkan istri ya minta nafkah sama suami, enak aja kamu minta jatah batinnya aja, jatah lahirnya nggak dikasih ya kan. Lah maka dari itu, kita nih harus pintar-pintar mencari imam ya, di mana tanpa kita meminta, kalau itu laki-laki yang baik, dia pasti akan memberi nafkah gitu setiap bulannya, bener nggak sih? Nah ini, makanya jangan asal cinta aja kalian itu ya. Nanti kayak Mbak Uswah lagi. Masa minta uang aja sampai di kayak gitu kan? Ya nggak sih? Ya pasti orang tuanya nggak terima karena apa namanya? Tapi lagi-lagi ini kan menurut pelaku, ya boleh aja dia punya alibi seperti itu. Tapi yang jelas di mata keluarganya Mbak Uswah ini adalah tulang punggung yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya ya cuy ya. Terus yang ketiga, motifnya, ini si pelaku nih punya anak cewek cuy. Nah si korban ini sering, mengumpat lah, sering mendoakan yang tidak baik bahwa, "Lihat aja tuh nanti ya anakmu ya, besok nih kalau udah gede bakal jadi," apa namanya, pecun lah cuy. Jadi intinya kayak kayak cokai kayak gitu. Nah itu yang membuat si pelaku ini jadi menyimpan dendam, amarah yang tidak terbendung saat si pelaku ini ketemu sama korban, dia juga mungkin masih sayang ya, masih cinta banget gitu secara gitu kan. Mbak Unya kan cantik ya, dagunya filler, hidungnya filler, ya, untuk kelas Indonesia sih cantik lah. Nah begitu ya cuy ya, motif pelaku sama TKP ini sudah terungkap semuanya ya. Nah makanya dari kejadian 19, 20, 21, 23 baru kebongkar semuanya. Sekarang tanggal 25 sudah selesai semua penyelidikan. Nah ini nih, apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil? Coba nasihati teman-teman kita atas kasusnya Mbak U, ini menurut kalian gimana? Yang pertama, kalau kalian nikah siri harus jelas legalitasnya, suaminya juga harus jelas ya. Daftarkan ke RT RW kalau kalian ngekos bareng ya. Terus yang kedua, jangan suka berkata kasar ya, apalagi mengumpat seperti itu. Kita tuh wanita cantik tuh harusnya kita bisa meredam amarah ya. Jangan mentang-mentang kita cantik, jadi songong aja ngomong gitu kan. Mungkin di depan keluarga kita menjadi anak yang baik gitu, tapi di luar kita ngomongnya celabakan. Jangan sampai kita melukai perasaan orang karena ucapan adalah doa ya. Terus lidah ini pasti akan tajam, setajam silet. Nah, udah mungkin itu aja tuh penutupan kasusnya. Kalian ngikutin kasus ini nggak sih? Terus pembelajaran apa yang kalian ambil? Coba kasih tahu Kaisam. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.